Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025. Kita berada pada pekan Advent yang kedua. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan juga masih sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali untuk mendengarkan dengan baik. Mendengarkan apa? Mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan sabda Tuhan bukan hanya mendengar dengan sebatas telinga kita saja, tetapi juga dengan hati, pikiran, dan budi kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sabda Tuhan ini bukan hanya menuntun kehidupan kita untuk kehidupan saat ini, tetapi juga sampai kehidupan yang akan datang. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang bukan hanya menyiapkan jalan bagi Mesias, mengajak manusia untuk bertobat, mengajak umat Allah untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu pertobatan, melaksanakan kehendak Tuhan. Demikian juga kita saat ini, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Bermisi berarti keluar dari diri kita sendiri dan kemudian berani mewartakan sabda Tuhan melalui perbuatan kita sehari-hari. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi yang terutama melalui perbuatan. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita pun saat ini diajak untuk menyiapkan jalan keselamatan bagi orang lain yang ada di sekitar kita, dan kita jangan sampai kehilangan keselamatan itu bagi diri kita sendiri. Sekarang ini pada masa Advent yang kedua, kita menyiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan.
bukan hanya sekedar peringatan, tetapi kedatangan Tuhan di dalam diri dan hidup kita. Kita berani mewartakan pertobatan bukan hanya bagi orang lain melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan kita. Mari kita memusatkan diri kita fokus akan kehendak Allah di dalam hidup kita. Pertanyaannya, beranikah kita bukan hanya sekedar berkata, tapi melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari? Beranikah kita untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak baik, yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain? Dan beranikah kita mengajak orang lain yang mungkin berbuat salah untuk mengakui kesalahannya dan berbalik dari kesalahan itu serta bertobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan? Mari kita anak-anak dan remaja misioner diperlengkapi oleh Allah sendiri dengan semua hal yang baik untuk melakukan perbuatan baik. Ingat selalu semangat misioner kita, doa, derma, kurban, dan kesaksian yang merupakan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkurban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu permenungan kita hari ini. Mari kita melaksanakan aktivitas kita. Dan ingat selalu bahwa kita di dalam segala aktivitas dan kegiatan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.